Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fajri dari kelas 2B D3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar komputer kognitif yang telah kelompok saya buat. Untuk pembagian gapuranya, saya membuat gapura yang ini. Untuk spesifikasi poinnya saya jelaskan dulu. Untuk konsep OOP-nya saya menggunakan konsep OOP enkapsulasi yang melibatkan pengoperasian kode dalam kelas dan objek. Mari kita fokus pada kelas sebagai contoh OOP Blender Scan. Untuk contohnya kita skip saja karena terlalu banyak. Jadi kita fokus ke prinsip Zen Python yang diterapkan dalam gapura yang saya buat. Jadi di sini ada dua prinsip, yaitu prinsip eksplisit, lebih eksplisit, fungsinya cukup eksplisit dalam tindakannya. Misalnya fungsi secara eksplisit mendefinisikan bagaimana tekstur ditambahkan ke objek dengan membuat lahan, node, dan menghubungkannya bersama struktur objek. Yaitu ada flat lebih baik daripada bersarang. Kode menghindari bersarang dalam untuk sebagian besar membuat lebih mudah dipahami. Namun ada beberapa area seperti fungsi pembuatan trapesium di mana ada loop dan pernyataan kondisional yang mungkin perlu refactoring untuk keterbacaan yang lebih baik. Dan untuk poin manipulasi bentuk dasarnya, di sini saya memakai trapesium, silinder, segitiga, lalu memakai bola juga dan kub juga. Dan untuk memanipulasi bentuk-bentuk ini lebih lanjut untuk pemodelannya. Pertama saya melakukan pengskalaan objek. Lalu yang kedua objek pemosisian. Yang ketiga menggabungkan bentuk. Yang keempat menerapkan teksturnya. Lalu ada poin manipulasi transformasinya sendiri. Di sini ada 4 fungsi, yaitu add cube. Fungsi add cube objek kubus akan dibuat misalkan kita ingin memanipulasi kubus yang telah dibuat dengan mengubah lokasi, rotasi, dan skalanya. Yang kedua ada add frame board. Fungsi ini menambahkan bingkai papan nama yang telah saya edit scan Blender dengan panjang sisi dan tentukan. Setelah pembuatan, Anda dapat mengakses atau saya dapat mengakses bingkai papan nama dalam kode. Dengan akses tersebut bisa memodifikasi lokasi objek, merotasikan bingkai papan nama sesuai keinginan. Jadi untuk di frameboard ini saya memakai rotasi dalam radian serta mengatur skala bingkai papan nama pada sumbu X, Y, dan Z agar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk papan nama sendiri telah saya edit seperti yang di tekstur di sebelah sini. Untuk add segitiga sama kaki, fungsi ini menciptakan segitiga dengan dua sisi yang sama panjang dalam scan Blender. Setelah menciptakan objek, Anda dapat mengakses segitiga tersebut dalam kode. Dengan akses tersebut bisa mengubah lokasi objek segitiga dan
merotasikan segitiga sesuai kebutuhan dengan nilai rotasi dalam radian. Lalu ada add segitiga sembarang juga. Misalnya dapat memanipulasi lokasi segitiga dengan mengubah koordinatnya, merotasikan segitiga dengan nilai rotasi dalam radian, serta mengubah ukuran segitiga dalam sumbu X, Y, dan Z dengan properti skala. Lanjut kepada texturing warna serta hasil dari render Gapura yang bagian saya telah buat. Pertama-tama kita review teksturnya terlebih dahulu. Untuk tekstur scrapingnya yaitu saya menggunakan plan, dan untuk texturing selanjutnya saya menggunakan untuk segitiga sama kaki dan sembarang juga saya menggunakan manual. Untuk yang bagian ini saya menggunakan scripting serta warnanya menggunakan manual. Dan objek mana saja sih di sini yang menggunakan scripting ataupun menggunakan manual? Untuk segitiga sembarang saya menggunakan scripting. Untuk plan saya menggunakan scripting. Untuk dan untuk balok-baloknya juga saya menggunakan scripting, tekon ataupun cube. Dan untuk manualnya mungkin manualnya hanya merapihkan saja atau menggabungkan objek-objeknya saja, karena di deskripsi sendiri telah tersedia atau telah disyaratkan 60% scripting dan 40% modeling. Di sini juga sudah ada kameranya dan bisa di gerak-gerak memutari objek yang telah dibuat. Dan di sini juga ada lighting. Mohon maaf. Ada lighting. Saya menggunakan sun untuk, jadi sun ini apa sih kelebihannya daripada yang lain? Jadi sun ini dia tuh lebih terang, lebih menginisiasikan objeknya atau menyinari objeknya. Dan kita lihat hasil rendernya. Tunggu, laptop saya emang agak-agak setelah merender. Kita ulangi lagi. Kan seperti ini. Nah, jika dilihat di sini juga bisa memantulkan bayangan dari lightingnya, dan si kamera juga memuat animasi yang bisa memutari objeknya. Untuk dari penjelasan saya sekian yang dapat saya enkapsulasi. Selebihnya saya akan kembalikan pada rekan saya. Oke, saya sebagai rekannya Pak Fadri Kusnana dengan nama Muhammad Afiata Syauki dengan NIM 12215111059 akan menjelaskan tentang objek yang saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan clean code dan prinsip OOP-nya. Di sini semua objek yang saya buat menggunakan PPY object agar hasilnya juga terlebih baik. Terus di penamaan variabel saya mencantumkan komen seperti ukuran piring untuk
piring lagi ukuran flat dan posisi flatnya gitu ya, untuk meningkatkan dan mempermudah pemahaman untuk apa sih variabel ini. Ya mungkin seperti kayak untuk ukuran piringnya berapa gitu, posisinya apa, kayak ada tinggi, panjang, dan lebarnya. Terus untuk yang kedua yaitu pemodelan objek 3 dimensi, di sini saya memanfaatkan bentuk dari Blender-nya, yaitu menggunakan fungsi map_of_merge. Terus di sini ada nama objeknya, kayak primitive cup, sama primitive cylinder untuk membuat kubus, silinder, dan bentuk lainnya. Terus saya juga melakukan penentuan koordinat dan ukuran untuk menentukan penempatan dan ukuran objek tersebut dalam karya 3 dimensi saya. Terus yang ketiga, manipulasi transformasi. Saya tidak melakukan banyak manipulasi transformasi ya. Di sini saya hanya menetapkan lokasi dan mengatur dimensi objeknya seperti bagian flat, dan saya juga menentukan posisi dan ukuran objeknya sendiri. Terus komposisi warna, bentuk, dan posisi. Di sini saya melakukan penambahan material dan tekstur seperti membuat material baru dan meletakkan tekstur ke objek yang saya buat yang menghasilkan bentuk yang sesuai. Terus penciptaan atau juga saya menggunakan komposisi yang lumayan ya, seperti menurunkan vertex dan memberikan visual ya pada atau tersebut. Terus terakhir untuk lesson learn-nya, selama menjalani pembelajaran di mata kuliah komputer grafik, terutama pada tugas besar membuat gapura ini, saya mempelajari gimana sih caranya membuat bentuk-bentuk dasar menggunakan bahasa pemrograman Python di scripting Blender gitu. Selain itu, saya juga memahami gimana cara menentukan posisi objeknya dan gimana cara memodifikasinya. Terus saya juga mengetahui gimana cara mengatur kamera, tekstur, dan lighting ya di Blender. Meskipun untuk kamera, tekstur, dan lighting itu saya masih belum terlalu bisa sebenarnya, cuman saya juga mempelajari sedikit-sedikit gitu. Terus juga saya bisa menggunakan scripting dan juga saya mengetahui gimana cara menentukan posisi agar unsur-unsur yang saya buat atau objek-objek yang saya buat itu menjadi suatu bentuk yang sempurna, menjadi gapura seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.